Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mujahid dan mujahidah, tim pembela, subhanallah, semuanya semangat berjuang, panjang umur perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, lagi-lagi, dan lagi-lagi. Nah, ini kenapa saya ulang-ulang? Karena memang sudah dilakukan berulang kali oleh rejim Jokowi, yakni menangkap seorang aktivis. Jadi, di depannya saya beri imbuhan, lagi-lagi rejim Jokowi menangkap seorang aktivis. Ya, seorang aktivis perempuan dari Lampung bernama Bunda Mary yang sedianya saat itu mau menuju Jakarta untuk bergabung dengan kawan-kawan pendemo yang sedianya saat itu akan dilakukan pada tanggal 19, 20, 21 Mei. Namun akhirnya Bunda Mary gagal mengikuti aksi demo. Ya karena menurut info yang saya terima, Bunda Mary ditangkap paksa di tengah jalan saat menuju Jakarta. Hari ini juga, kalau memang fakta itu bisa kami hadirkan, kami bisa bergerak pulang ke rumah. Ya. Atau kami ingin ke Palembang, terserah kami. Iya, terserah Bapak itu. Penting sekarang ini ada surat penangkapannya, Bu Mary sudah saya Pak, saya ingin datang bukan dengan surat penangkapan, dengan surat dipanggil sebagai saksi. nggak bisa Pak, ini surat penangkapan sudah keluar Pak. Dia Keluar ya? Bu Mary sudah ditetapkan sebagai tersangka. Catat ya. Sahkan ya. Catat, Bunda Baik, Susi. kita Catat. kesana. Penangkapan itu ada prosedur, Iya, Pak. ini prosedurnya. Pak. Iya. Nanti Bapak malu. Nggak ketika usah kami- dipegang-pegang, saya jalan sendiri. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, perlu diketahui bahwa Bunda Mary ini, kalau kita mengingat ke belakang, belum lama ini kan, Bunda Mary inilah yang melaporkan sosok Menteri Agama bernama Yakut Khalil Qomas karena dianggap si Yakut ini menistakan agama Islam, yakni yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, saat itu LP dibuat oleh Bunda Mary saat melakukan demo di Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Dan itu sudah tercatat. Jadi saya ingat peristiwa 1 tahun yang lalu, kurang lebih, ketika Ustadz Maher Atualibi melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian. Karena Nikita dianggap melakukan ujaran kebencian yang mengatakan Habib Rizik Syihab sebagai penjual obat. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang ditangkap itu Ustadz Maher Atualibi, bukan Nikita. Aneh. Nah, kira-kira kasusnya sama seperti penangkapan Bunda Mary ini. Yang melaporkan itu Bunda Mary terhadap Yakut, tapi tiba-tiba Bunda Mary yang ditangkap. Ya, saya nggak tahu apakah sebobrok itu
penegakan hukum di tanah air atau memang dibuat bobrok. Ya, kalau selalu terjadi seperti ini yang terjadi sebaliknya, masyarakat akan menjadi pesimis bahkan skeptis terhadap penegakan hukum di tanah air. Ya buat apa melaporkan kalau akhirnya kita yang melaporkan malah ditangkap. Nah, kira-kira itu poinnya, ya kan? Jadi nanti siapa nih yang akan melaporkan siapa? Nanti yang ditangkap ya tentu yang ditangkap yang berseberangan dengan rejim Jokowi. Namun saya dapat kabar gembira dari salah seorang penasihat hukumnya, yaitu Gunawan Parikesit, yang juga sudah dirilis oleh Radar Lampung mengenai Bunda Mary. Polisi kabulkan penangguhan penahanan Bunda Mary. Ya, ini kita langsung ya. Radarlampung.co.id. Aktivis perempuan Mary, 48 tahun, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Lampung Utara. Aktivis yang akrab disapa Bunda Mary dipersangkakan memperalat anak kala mengikuti demo Aliansi Masyarakat Lampung Utara di depan kantor Kementerian Agama Lampung Utara pada 9 Maret 2022 lalu. Saat itu masa mendemo Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas mundur dari jabatannya lantaran persoalan pengeras suara untuk azan. Bunda Mary ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus perlindungan anak sebagaimana pasal 76H Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Dalam pasal itu berbunyi setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Nah, di sini saya akan mengomentari bahwa seorang Bunda Mary itu menurut logika saya nggak mungkin melibatkan anak-anak untuk demo. Ya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk ingin menjatuhkan Bunda Mary. Itu sengaja menyusupkan anak-anak ikut dalam aksi demo yang salah satunya dipimpin oleh Bunda Mary. Saya kira sebagai seorang aktivis, Bunda Mary sudah tahu lah rambu-rambu itu tidak boleh memperalat atau menggunakan anak-anak di bawah umur. Nah, ini dia. Menurut saya bahwa informasi yang saya dapat, pasal yang disangkakan Bunda Mary ini lemah. Kita lanjutkan. Ancaman hukuman dalam tindak pidana ini termaktub dalam pasal 87 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Bukan 100 ribu, kalau 100 ribu dibayar kontan gitu ya. Nah, ini berita yang menggembirakan ya kan. Namun pada Senin 23 Mei 2022, Bunda Mary dapat bernapas lega. Pasalnya polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum dan sejumlah nama. Di antaranya anggota DPRD Lampung, Mardani Umar, dan Ardiansah sarjana hukum yang juga kuasa hukum Bunda Mary. Salah satu kuasa hukum Bunda Mary, Gunawan Parikesit, mengaku keberatan dengan pasal yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Sebab menurutnya Mary tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan. Meskipun begitu, pihaknya mengapresiasi tindakan yang diterapkan oleh pihak Polres Lampung Utara. Meski begitu, pihaknya mengapresiasi tindakan yang diterapkan oleh pihak Polres Lampung Utara. Itu dikarenakan pihak Polres Lampung Utara bertindak profesional dalam bekerja.
Ya good lah kalau begitu, kalau memang dinilai sebagai lembaga yang profesional, alias ya mudah-mudahan benar-benar presisi. Kita lanjut. Ini berita kutipan. Tentunya kita, penasihat hukum dan klien Bunda Mary, juga kooperatif dalam menghadapi perkara ini. Polisi bekerja profesional dalam menerapkan hukum yang berlaku di negara ini. Alhamdulillah, penangguhan penahanan terhadap klien kita dikabulkan oleh Polres Lampung Utara atau Lampura disingkat. Demikian ditegaskan Gunawan Parikesit. Kita lanjutkan ya. Menurut Gunawan Parikesit, apa yang dilakukan aparat kepolisian adalah langkah maju dalam proses penanganan hukum. Kutipan lagi nih. Di mana langkah persuasif mengedepankan asas praduga tidak bersalah, katanya. Sementara Mary mengaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kemudahan dalam menghadapi perkara tersebut. Ia juga mengaku akan kooperatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kutipan dari Bunda Mary. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan dalam menghadapi cobaan ini dan berjanji kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Lampura akan kooperatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, katanya. Kita lanjutkan ya. Secara terpisah, Kapolres Lampura AKBP Kurniawan Ismail melalui Kasih Humasnya AKP Zulkarnain mengaku belum mendapatkan kabar dari Satreskrim Polres Lampura terkait dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap Bunda Mary. Ini kutipan. Maaf, saya belum mendapatkan kabar tentang itu atau penangguhan. Silakan langsung hubungi KBU Reskrim Pak Joko saja, kata dia. Ketika dihubungi KBO Reskrim Polres Lampura, Ibda Joko telepon genggamnya dalam keadaan tidak aktif. Begitu halnya dengan pesan singkat melalui WhatsApp, tidak kunjung ada balasan. Ini wartawannya dan mungkin editornya dalam kurung ada Ozi dan WDI. Saya hanya ingin menegaskan betapa jungkir baliknya penegakan hukum di tanah air dari waktu ke waktu, terutama pada era rejim Jokowi ya. Paling tidak menurut catatan saya, yaitu sudah 2 kali dalam ingatan saya. Ya mungkin banyak sekali, cuman kan saya memiliki keterbatasan informasi. Paling tidak yang sudah saya bikinkan video saat kasus pelaporan Nikita Mirzani oleh almarhum Ustadz Maher At-Tuwalibi yang ditangkap justru sang pelapor dan akhirnya meninggal dalam penguasaan polisi. Nah, ini terulang lagi terhadap seorang aktivis perempuan, Bunda Mary, yang saat itu melaporkan Khalil Qaumas atau Yakut Khalil Qaumas. Si Yakutnya tetap melenggang, Bunda Mary-nya sang pelapor malah dijebloskan. Itulah dia simsalabim penegakan hukum di tanah air. Mungkin itu aja dari saya, Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat kembali pulang. Terima kasih atas doa dan support semuanya. Pulang. Mari kita pulang. Pulang, pantang kembali pulang. Pantang kembali pulang Sebelum kita menang. Takbir! Allahu Mayat Akbar. terbujur di medan perang. Alhamdulillah. Ya,
Bun. Ya Allah. Ya, foto lagi, foto lagi.